Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sayyidina al-qadam wa ba'da. Alhamdulillah. Para ulama, para kiai, para asatidz, para guru-guru, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada mereka semua, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para talabatul ilm. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk menimba ilmu, memahami agama Allah, yang mana orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Allah, yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kebiasaan para ulama ketika mereka berjumpa pertama kali dengan murid-murid mereka, mereka ingatkan tentang rahmat dan kasih sayang yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga para penuntut ilmu mereka dididik untuk memikul amanat tersebut di dalam hati mereka, amanat kasih sayang kepada sekalian umat, kepada sekalian makhluk Allah. Sehingga para ulama dahulu kebiasaan mereka ketika mereka pertama kali berjumpa dengan para murid, mereka menyampaikan kepada para murid suatu hadis al-musalsal bil awwaliyah, yang mana hadis tersebut sambung menyambung sanadnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meneladani mereka para ulama, kami juga ingin mengambil keberkahan dari mereka para ulama untuk menyampaikan hadis tersebut yang kami mendengar dari guru kami Al-Allamah Al-Musnid Al-Sayyid Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani, wa huwa awal hadithin sami'tuhu minhu. Dan beliau mendengar hadis ini dari guru beliau, dan juga ini merupakan hadis pertama yang beliau dengar dari gurunya tersebut, yaitu Jadduna Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Sabiq Al-Mu'arrikh Ad-Da'i ila Allah Abu Salim bin Ahmad bin Jilani. Sebagaimana beliau mendengar hadis ini yang merupakan hadis pertama yang beliau dengar dari guru-guru. Di antara mereka adalah Al-Allamah Muhaddits Al-Hijaz Al-Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi Al-Jazairi, dan guru-guru beliau yang lainnya. Sebagaimana Syekh Umar Hamdan, ya, sebagaimana Al-Bukhari juga mendengar dari selain Syekh Umar Hamdan, guru-gurunya di antaranya Imam Abdul Hayy Al-Qahtani, Syekh Ahmad bin Mudhir Al-Adawi,
Syekhah Amatullah Ad-Dahlawiyah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Dan mereka mendengar hadis ini dari guru mereka, dan merupakan hadis pertama yang mereka dengar dari gurunya, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abi Sa'id Abdul Ghani bin Abi Sa'id Ad-Dahlawi. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya, wa huwa awwalu hadits sami'ahu minhu Al-Allamah Syekh Muhammad Hamid Al-Sindi. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya Imam Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahjad, dan beliau mendengar dari gurunya Syekh Amrullah bin Abdul Khaliq Al-Hijjaji. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya Muhammad bin Ahmad bin Ajilah. Sebagaimana beliau mendengar dari Imam Ahmad bin Muhammad Al-Yadi. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Manuki. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya Al-Muhammad Abdul Khair bin Amuf Al-Rashidi. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya Imam Al-Faqih Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sebagaimana beliau mendengar dari gurunya Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga gurunya mendengar hadis tersebut dari Imam Zainuddin Al-Iraqi. Sebagaimana beliau mendengar dari Imam Abdul Fattah Al-Majdumi. Dan bersambung lagi kepada gurunya Imam Abdul Faraj Abdul Latif Al-Harrani. Dan terus bersambung kepada gurunya Al-Hafidh Abu Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Al-Jawzi. Bersambung kepada Abu Sa'id Ismail bin Abu Salih Al-Naisaburi. Bersambung kepada gurunya Abu Salih Ahmad bin Abdul Malik Al-Mu'adzin. Bersambung lagi kepada gurunya Abu Tahir Al-Ziyadi. Bersambung lagi kepada gurunya Abu Hamid Ahmad Al-Bazar. Bersambung lagi kepada gurunya Abdul Rahman bin Bishr Al-Naisaburi. Bersambung kepada gurunya Sufyan bin Uyainah. Dan bersambung kepada gurunya Amr bin Dinar. Dan bersambung kepada gurunya Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan bersambung kepada Sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan beliau mendengar langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya, mereka adalah orang-orang yang disayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau menambahkan, yarhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah segala makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya Allah Ta'ala yang kerajaannya di langit dan di bumi, yang meliput alam semesta ini, akan merahmati dan menyayangi kalian semua. Hadis ini diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh para periwayat hadis. Dan setiap periwayat dari sejak Sufyan bin Uyainah sampai kepada guru-guru kami, mereka mengatakan bahwa ini adalah hadis yang pertama mereka dengar dari guru-guru mereka. Sebagaimana saya mendengar dari guru saya dan saya mendapatkan ijazah hadis tersebut dari mereka, saya ijazahkan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan hubungan ini menyambung dengan mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan bahwasanya para penuntut ilmu, kita sekalian yang belajar dan menuntut ilmu, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disayang oleh Allah, untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia di muka bumi ini mereka tidak diberikan anugerah oleh Allah sebagaimana Allah menganugerahkan nikmat ini kepada kita. Berapa banyak manusia di muka bumi ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta dan pekerjaannya, tidak peduli bahwa mereka diwajibkan oleh Allah untuk belajar dan menuntut ilmu. Hingga mencapai usia dewasa, kadang mencapai usia tua, dia tidak memahami agama Allah, tidak
tidak tahu cara menyembah Allah dengan benar. Namun kita semua di sini diberikan karunia tersebut oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk belajar. Siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa datang ke tempat ini belajar dan berpikir? Allah Ta'ala menggerakkan hati kita. Karena itu baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki untuknya suatu kebaikan, maka Allah akan menggerakkan hati orang tersebut untuk belajar dan menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan hadis ini. Ketika seseorang di antara kita dimuliakan oleh Allah untuk belajar, Allah yang menggerakkan hati kita. Ketika Allah menggerakkan hati kita untuk belajar memahami agama Allah, Allah menginginkan, telah mempersiapkan untuk kita suatu kebaikan yang sangat besar. Allah mempersiapkan untuk kita suatu perkara yang besar yang akan kita ikuti, yang membawa keselamatan untuk kita dunia dan akhirat apabila kita menjalankan amalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak? Orang yang belajar, yang menuntut ilmu agama, pada hakikatnya mereka sedang memikul sesuatu yang dahulu pernah dipikul oleh Rasulullah SAW di atas pundaknya. Cahaya Allah, ilmu Allah, agama Allah, syariat Allah yang dahulu dipikul oleh Rasulullah dipikulkan di atas pundak kita sekalian. Amanah yang sangat besar sekali, tanggung jawab yang sangat agung sekali. Karena itu orang yang menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dia adalah orang yang beruntung, keberuntungan yang sangat besar yang dipersiapkan oleh dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syukurilah nikmat Allah yang telah memuliakan kita untuk kebaikan ini. Banyak di antara kita bangga, kagum ketika memandang tokoh-tokoh besar dunia yang dihormati. Kita melihat beberapa tokoh politik, pemimpin negara, ketika datang ke satu negeri disambut dengan permadani merah, dibentangkan untuknya permadani merah agar dia berjalan di atas permadani kehormatan itu. Kita melihat hal ini, kita sambut. Bahkan kita menyaksikan terkadang permadani merah dibentangkan ketika seorang artis datang ke suatu tempat agar dia berjalan di atas permadani itu sebagai kehormatan itu. Kita kagum melihatnya. Tapi apa salah? Itu semua tidak ada artinya dibanding apa yang Allah berikan kepada kita, penuntut ilmu. Apa yang Allah kasih? Bukan karena medali merah yang dibentangkan untuk para penuntut ilmu, tapi yang dibentangkan adalah sayapnya para malaikat dibentangkan oleh Allah untuk para penuntut ilmu berjalan di atas Allah. Apa arti permadani merah buat kita dibanding dengan sayapnya para malaikat yang dibentangkan oleh Allah khusus untuk mereka para penuntut ilmu? Dahulu Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan di dalam hadis bahwasanya innal malaikata
laqadau ajnihatiha li talibil ilm ridwan bima yasna. Para malaikat mereka membentangkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu agar mereka memijaknya. Mereka lakukan itu semua karena mereka ridha kepada para penuntut ilmu. Malaikat menunduk kepada kita. Malaikat menghormati kita para penuntut ilmu. Ada satu kisah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama besar di abad ke-7 Hijriah di Hadramaut di Yaman yang bernama Al-Imam Ahmad bin Abdul Ja'ad. Seorang ulama besar di negeri. Sehingga para penuntut ilmu datang kepada beliau untuk belajar dan menuntut ilmu. Suatu hari datang dua orang bersaudara, yaitu Syekh Abdullah Ba'abbas, Abdullah bin Muhammad Ba'abbas, dan saudara beliau Syekh Umar bin Muhammad Ba'abbas. Kedua pemuda ini adalah seorang ulama yang juga penuntut ilmu. Datang ke rumah sang guru Syekh Abdul Ja'ad, Ahmad bin Abdul Ja'ad, untuk belajar dan menuntut ilmu. Ketika datang disambut oleh gurunya, kedua pemuda ini duduk di hadapan gurunya sebagaimana seorang guru. Sang guru duduk di hadapan mereka. Maka sang guru mengatakan, "Wahai anak-anakku, coba aku ingin melihat kaki kalian." Mereka mau. Kemudian sang guru bilang, "Ini perintah. Ulurkan kaki kalian, aku ingin melihat." Maka dengan rasa malu mereka mengulurkan kaki mereka di hadapan gurunya atas perintah guru. Saat itu juga sang guru meraih kaki mereka dan menciumnya. Mereka menjerit, malu, ketakutan. Ditanya, "Wahai guru, kenapa kau melakukan ini? Kami adalah pemuda yang datang kepada engkau untuk belajar dan menuntut ilmu. Tidak sepatutnya kau melakukan hal ini kepada seorang murid yang ingin belajar dan kau mencium kaki kami. Sebaliknya seharusnya kami yang harus mencium kaki." Maka sang guru mengatakan, "Wahai anak-anak, bagaimana aku tidak pantas mencium kedua kaki kalian? Sedangkan kaki kalian adalah kaki yang berpijak di atas sayapnya para malaikat." Dan inilah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata laqadau ajnihataha bi talibil ilm ridwan bima yasna. Bahkan kita melihat hadirin hadirat, orang-orang yang sibuk dengan dunia mereka, ketika dihormati, diagungkan, dipuja oleh para penggemarnya. Kita melihat artis dan kita kagum ketika mereka dipuja oleh para penggemarnya. Saya katakan itu semua tidak ada artinya dibanding apa yang Allah berikan kepada kita para penuntut ilmu. Kalau kita tahu betapa berharganya ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang kita tuntut dan mencari. Mereka ahli dunia dipuja oleh ahli dunia yang seperti mereka. Tapi siapa dari mereka yang dipuja oleh para malaikat? Siapa dari mereka yang dipuja bahkan oleh binatang yang ada di muka bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang tidak terhitung jumlahnya yang ada di lautan? Tidak ada seorang dari mereka yang dipuja oleh binatang-binatang tersebut. Namun para penuntut ilmu yang belajar sungguh-sungguh, menimba ilmu, memahami agama Allah, mereka dipuja oleh para malaikat. Mereka dipuja dan dihormati bahkan oleh binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sebagaimana ikan-ikan di laut pun yang jumlahnya tidak terhitung memuja dan menghormati para penuntut ilmu.
Hingga di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadis menyebutkan tentang kemuliaan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh hatta al-insan fil mahdi. Seorang alim, seorang yang berilmu, yang menuntut ilmu, yang belajar, yang mengkaji ilmu, semua yang ada di langit dan di bumi memohon pengampunan kepada Allah dan mendoakan orang tersebut. Termasuk ikan yang ada di air. Hitung jumlahnya. Sehingga untuk apa kita kagum dengan ahli dunia, dengan dunia mereka, sedangkan kita diberikan anugerah yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada mereka. Yang penting kita jalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang mengejar surga. Kita semua mengejar surga. Tapi ketahuilah, khusus para penuntut ilmu, Allah telah membukakan jalan untuk mereka, jalan yang lurus, jalan yang lancar. Kalau bahasa kita jalan tol. Dan pintunya telah dibuka dengan lebar oleh Allah bagi para penuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Wa fi riwayatin salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu dan belajar, maka niscaya Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam riwayat Allah akan membimbing dia kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin buat hadirat yang dimuliakan Allah, surga di depan mata kita. Gak usah pergi jauh. Kita belajar dengan sebenar-benarnya. Tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu kemudian dijemput ajalnya, datang ajalnya menjemputnya, maka dia tidak meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan saat ini belajar? Ini adalah jihad fi sabilillah. Orang yang hanya menganggap jihad adanya di medan perang dan tidak menyadari bahwasanya ilmu yang dikaji oleh para penuntut ilmu adalah bagian utama dari jihad, adalah orang yang tidak punya akal sehat, yang tidak memahami agama Allah dengan benar. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ilmu yang dipelajari adalah bagian dari jihad. Bahkan Al-Quran menyatakan hal yang demikian di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran. Ilmu yang dipelajari oleh para penuntut ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang manusia-manusia yang agung di hari kiamat. Siapa mereka manusia-manusia teragung di hari kiamat? Yang teragung peringkat pertama adalah para nabi dan rasul. Yang kedua di bawah para nabi dan rasul adalah para ulama penuntut ilmu yang mengikut ilmu. Mereka peringkatnya di hari kiamat tepat di bawah peringkatnya para nabi. Setelah itu baru peringkatnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam Islam. Pertempuran di medan perang masih di bawah martabat para penuntut ilmu yang belajar dengan sesungguh. Hingga ulama mengatakan, alangkah mulianya dengan martabat tepat di bawah kenabian dan di atas syahadat fi sabilillah, yaitu martabatnya para ulama. Kita kalau mau menyebutkan tentang fadilah, kemuliaan, keistimewaan para penuntut ilmu, gak ada habisnya. Cukup sebagai bentuk kemuliaan bagi para penuntut ilmu, dan cukup sebagai peringatan yang keras bagi orang-orang yang tidak memahami agama Allah, yang bodoh terhadap agama Allah.
yang tidak memiliki ilmu. Apa itu? Seorang yang bodoh, kalau dicela dirinya sebagai orang yang bodoh, dia akan marah, walaupun dirinya bodoh. Orang yang bodoh akan agama Allah ketika dicela, engkau ini orang bodoh, dia bakal marah, walaupun dia orang bodoh. Kenapa? Sebab di mata dia kebodohan akan agama Allah adalah hal yang hina. Dan cukup sebuah kemuliaan orang ketika dipuji dengan ilmu, ini adalah orang yang alim, dia berbangga walaupun dia bukan orang alim. Sebab ilmu adalah mahkota yang mulia yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "Mal fakhru illa li ahli al-ilm, annahu 'ala al-huda liman istahda'a lillah." Kemuliaan yang sesungguhnya hanya untuk mereka orang-orang yang berilmu. Bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang punya harta berlimpah, orang yang punya jabatan yang tinggi, mereka boleh berbangga dengan jabatan dan harta mereka semasa hidup. Tapi ketika mereka telah meninggal dunia, apa dari arti dari jabatan mereka? Tidak ada arti. Ketika mereka telah meninggal dunia, siapa lagi yang menghormati dia sebagai seorang pejabat dunia? Tidak ada. Demikian hanya orang yang kaya raya, begitu meninggal dunia dilupakan, hartanya dibagi-bagikan kepada ahli waris dan selesai. Berbeda halnya dengan para ulama. Barusan kita dengar dari guru kita yang dipelajari di sini murni syariat agama Allah, kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama-ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Asy-Syahrani, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, dan yang lain-lain para ulama-ulama besar. Mereka meninggal kapan? 10 tahun yang lalu, kan? 20 tahun yang lalu, tidak. Kemarin mereka meninggal, tidak. Mereka meninggal beberapa lebih dari 400 tahun yang lalu. Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Asy-Syahrani, beliau hidup di abad ke-10 Hijriah. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini hidup di abad ke-10 Hijriah. Lebih kurang 500 tahun yang lalu. Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari di abad ke-9 Hijriah. Al-Imam As-Suyuti hidup di abad ke-9 atau ke-8 Hijriah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga sebelumnya. Al-Imam An-Nawawi lebih jauh lagi sebelumnya. Mereka wafat ratusan tahun yang lalu. Tapi lihat, ucapan mereka masih terus diulang-ulang, masih segar diulang-ulang oleh para penuntut ilmu. Ilmu mereka masih terus dikaji, seakan-akan mereka tidak mati. Ketika kita mengkaji kitab-kitab yang mereka tulis, yang mereka karang, seakan-akan kita mendengar dari para penulisnya. Seakan-akan mereka hidup. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya." Manusia semuanya mati ketika mereka mati habis. Tapi orang-orang yang berilmu, mereka tetap hidup abadi. Mereka hidup abadi. Jasad mereka telah terkubur, tapi mereka tetap hadir di tengah-tengah mereka, tengah-tengah kita. Mereka berbicara dengan kita. Dan kita mengkaji ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Dan ajaran mereka tetap dijalankan oleh kita. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang hidup jasadnya, tapi hakikatnya dia mati di tengah-tengah manusia. Tidak ada arti dan gunanya. Dan berapa banyak orang yang telah meninggal dunia jasadnya, tapi dia hidup abadi di tengah-tengah manusia. Dan inilah para penuntut ilmu, dan inilah para ulama. Karena itu,
ilmu yang sekarang kita pelajari, pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu mencari kemuliaan, kehormatan di tempat yang jauh, telah disediakan oleh Allah untuk kita. Yang penting kita belajar dengan sungguh-sungguh, tuntut ilmu. Dahulu Aceh ini adalah mata airnya Islam di Nusantara. Dari negeri Aceh ini tersebar Islam di Nusantara. Dari Aceh ini ilmu Nabi Muhammad SAW tersebar. Berapa banyak ulama-ulama besar di negeri Hadramaut, di Yaman, di Mekah, yang mengambil ilmu dari para ulama yang ada di Aceh.